Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau saudara sudah memberi waktu untuk menonton video saya ini. Oke, pada kali ini saya akan memberikan satu renungan bagi kita, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, sebelum kita lebih jauh merenungkan ayat firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu ilustrasi atau cerita bagi kita untuk mengantar kita di dalam merenungkan ayat firman Tuhan ini, yaitu dengan cerita yang berjudul Gigi Palsu. Penjual sate itu dagangnya sedang laris. Banyak orang yang membeli satenya. Maklum, enak sih. Memang ada banyak orang penjual sate, tetapi yang seenak, segurih, dan seempuk ini cuma satu penjualnya. Ya, tentu saja bapak ini, ujar seorang pembeli. Pedagang sate itu selalu ditemani sama istrinya yang membantu mengiris lontong dan mencuci piring. Dan juga anaknya yang masih kecil itu membantu merajang lombok kalau ada yang merasa bumbunya kurang pedas. Malam itu saking girangnya dengan dagangannya yang begitu laris, bapak itu jadi sering tertawa dan sering banyak berbicara. Kerap biak, kata orang Jawa. Tetapi tiba-tiba bapak penjual sate itu dalam sekejap waktu menjadi pucat pasi, karena sesuatu yang keluar dari mulutnya dan jatuh langsung ke dalam panci yang berisi sambal kacang. Keruan saja dia jadi gugup setengah hidup. Jatuh lagi ke dalam panci topak, kata istrinya. Ditanya begitu, bapak ini jadi tambah gugup. Ia berusaha mengambil barang yang jatuh itu dengan mempergunakan irus. Ah, dasar. Aku kan sudah bilang, gigi palsu itu sudah rusak, jangan dipakai lagi. Lah, bapak tidak nurut omonganku. Dipakai terus. Iya, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Omel sang istri nyerocos kayak mitra liur sambil membantu mencari dengan irus yang lain. Tentu saja para penyantap menjadi jijik melihat kejadian itu. Bahkan ada yang muntah saking tidak tahan. Oke, demikian saja ilustrasinya saudara yang terkasih. Jadi Paulus di dalam perenungan kita pada saat ini mengatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan kembali kepada pikiran dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa Paulus dalam hal ini mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa kita harus menanggalkan manusia lama? Kenapa kita harus meninggalkan manusia lama? Jadi menanggalkan artinya dalam hal ini adalah meninggalkan atau membuang atau melepaskan di dalam diri kita. Itu dikatakan pada zaman Efesus bahwa jemaat di sana harus meninggalkan kehidupan lamanya. Nah, kenapa Paulus mengatakan demikian? Kita harus membaca di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam pasal 4 ayat yang
ke-17 dikatakan demikian, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Oke, saudara yang terkasih, ini perlu kita ingat. Di sini Paulus mengatakan, ku katakan dan ku tegaskan. Ini adalah suatu penekanan yang dalam kepada jemaat-jemaat di Efesus yang disampaikan oleh Paulus. Dan dalam arti ini, saya mengira bahwa ini ada tujuan yang begitu penting. Sehingga Paulus mengatakan, ku katakan, dan selain itu dikatakan, ku tegaskan. Itu di dalam ayat 17. Apa yang ditegaskan kepada jemaat Efesus? Supaya mereka tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah dengan pikiran mereka yang sia-sia. Tidak mengenal Allah itu dalam arti apa? Yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam ayat yang ke-19, ya dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Kata Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Terlalu mengutamakan keinginan-keinginan manusiawi. Terlalu mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu penting harusnya. Tetapi tidak memberikan waktunya untuk Tuhan. Nah, ini ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa kamu harus meninggalkan manusia lamamu. Meninggalkan perbuatan-perbuatanmu yang tidak mengenal Allah. Pikiran-pikiranmu yang tumpul. Yang tidak sama sekali baik. Yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan kekristenanmu. Nah, di sini Paulus mengatakan di dalam ayat 22, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke, jadi artinya kalau mereka masih menjalankan perlakuan-perlakuan mereka yang tidak berkenan kepada Allah, dikatakan di sini menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Berarti dalam arti ini adalah nafsu tentang kejahatan-kejahatan yang berujung kepada penyesatan. Kemudian ayat 23 dikatakan oleh Paulus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, jadi setelah mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat mereka, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, maka di sini dikatakan, kalau kita sudah meninggalkan manusia lama kita, maka kita akan dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi ini ada dua hal, saudara. Selain daripada pikiran kita, roh yang ada di dalam diri kita itu akan dibaharui. Artinya, roh dalam diri kita ini akan bekerja, akan menegur kita, karena di dalam teologi, bahwa roh itu mempunyai pekerjaan di dalam kehidupan kita. Atau roh itu mengingatkan kita, menegur kita, membantu kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lagi tidak mampu berdoa, roh itu akan membantu dalam diri kita. Nah, itulah yang akan dibaharui di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar sudah meninggalkan kehidupan yang lama kita.
meninggalkan segala nafsu kejahatan, meninggalkan segala kecemaran, kesombongan, kedengkian, dan berbagai macam hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang terkasih, ingatlah bahwa saudara akan dibaharui. Pikiran saudara akan dibaharui. Roh saudara akan dibaharui. Dikatakan di sini, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau saudara sudah benar-benar dekat kepada Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama saudara. Mau meninggalkan manusia lama, perbuatan-perbuatan yang berujung kepada penyesatan, dan mau dibaharui di dalam Tuhan, roh dan pikiran. Jadi pilihan ada di tangan kita saudara. Seperti ilustrasi yang telah saya bacakan tadi, bahwa pada mulanya pedagang sat ini sangat laris di dalam dagangannya. Tetapi setelah orang mengetahui bahwa ada sesuatu benda yang jatuh, yaitu adalah giginya sendiri, orang itu 100% dikatakan tadi, saya katakan bahwa mereka jorok, mereka jijik melihat kejadian itu. Bahkan ada yang muntah sekalipun. Jadi saudara yang terkasih, kalau saudara benar-benar dalam kehidupan saudara melakukan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara akan dibaharui. Banyak hal yang akan datang kepada diri saudara. Mungkin itu semacam berkat Tuhan. Orang-orang yang mau membantu saudara. Ataupun hal-hal yang lain yang membuat saudara sukacita. Tetapi kalau sebaliknya saudara, kalau hidup saudara tidak seturut dengan kehendak Tuhan, masih menjalankan kehidupan-kehidupan yang penuh dengan penyesatan, pencemaran, maka saudara, seperti ilustrasi kita pada saat ini, Tuhan akan jijik kepada kita. Tuhan akan memuntahkan kita. Tuhan pada dasarnya memang mengasihi saudara. Dia mengasihi kita. Tetapi kasih Tuhan akan nyata kepada setiap orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, yaitu menjauhi kehidupan-kehidupan dalam penyesatan, pencemaran. Menjauhi kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kita harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi hal-hal mengenai duniawi saudara itu hanya bersifat sementara. Dan apalagi kalau hal-hal itu tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini bahwa kamu akan menemui kebinasaan karena nafsumu yang menyesatkan. Oke, sahabat yang terkasih, semoga perenungan kita pada kali ini akan menambah dan meneguhkan setiap iman kita untuk lebih lagi menjalankan hidup yang benar-benar di dalam Tuhan. Sehingga roh kita, pikiran kita semakin hari semakin dibaharui. Diberikan sukacita, diberikan kedamaian. Semoga saudara dan keluarga saudara diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.